duduk saudara. Shalom. Saya juga menyapa yang menyaksikan secara online. Shalom. Kita langsung buka aja slide-nya. Oke saudara, dalam 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang keempat berkata begini saudara. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu berjudul burn out. Pertanyaannya apa sih burn out itu saudara? Burn out itu adalah kondisi di mana seseorang itu merasa sangat lelah. Entah secara fisik, entah secara mental saudara. Intinya burn out itu adalah kecapean, kelelahan saudara. Nah saudara, ayat yang tadi kita baca ini adalah ayatnya Elia atau kisah dari Nabi Elia saudara. Di ayat ini diceritakan bagaimana Elia ini mengalami burnout. Dia kelelahan secara fisik maupun mentalnya saudara. Kenapa begitu? Karena begini, Elia ini merasa sudah bertanggung jawab, sudah melakukan tugasnya dengan giat. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10, Elia jawab gini ke Tuhan. Aku telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi saudara, Elia ini udah bekerja keras buat Tuhan. Di tengah-tengah penyembah berhala, dia sendiri yang masih nyembah Tuhan. Dan dia berusaha untuk mengembalikan penyembahan yang sesungguhnya saudara di Israel pada waktu itu. Nah tetapi walaupun dia sudah bekerja keras, walaupun dia sudah bekerja luar biasa, tapi tetap dia masih mau dibunuh saudara. Dan terlebih lagi, Elia merasa sendiri. Saudara, salah satu perasaan paling menyakitkan di dalam hidup manusia adalah perasaan kesepian. Terbukti secara klinis saudara, orang yang kesepian, tingkat resiko kematiannya lebih tinggi dibanding orang yang kesepian saudara. Makanya di Korea Selatan itu banyak orang meninggal karena kesepian. Nah saudara, Elia ini ngalamin dua-duanya. Dia kecapean secara fisik dan mental, ditambah Elia kesepian saudara. Oleh sebab itu apa yang terjadi saat orang itu burn out, dia kehilangan semangat hidupnya dan putus asa saudara. Nah saudara, suka gak suka, kita orang Kristen, orang percaya, seringkali mengalami yang namanya burn out. Kelelahan secara fisik dan kelelahan secara mental. Mungkin ada di sini Anda yang udah usaha, capek, udah kerja keras, tapi kelihatannya hasilnya mandek. Mungkin ada saudara di sini yang udah kerja keras buat kantornya, udah all out, tapi malah nggak dihargain. Atau mungkin saudara di sini ada yang ngurusin masalah keluarga Anda sendirian. Atau mungkin Anda single parents. Dan hal-hal inilah yang membuat kita orang percaya menjadi kelelahan secara fisik dan mental saudara. Dan akibatnya apa? Kalau orang udah kelelahan, biasanya akan putus asa. Nah saudara, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar dari kisahnya Elia. Bagaimana Tuhan itu memulihkan keadaan Elia. Ada 3 poin penting saudara dari ceritanya Elia ini. Poin yang pertama yang kita akan pelajari bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Elia adalah ini saudara. Poin pertama adalah Tuhan memberikan apa yang Elia butuhkan, bukan apa yang Elia mau saudara. Jadi di sini kita belajar di poin pertama ini bahwa waktu Tuhan tolong kita, yang Tuhan kasih itu apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-5 sampai ke-6 dikatakan begini saudara. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi seorang malaikat menyentuh Elia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan minum kemudian berbaring pula, saudara. Saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan memberikan apa yang Elia butuhkan, bukan apa yang Elia mau. Kalau kita baca ayatnya tadi, yang Elia mau apa, saudara? Mati. Elia mau menyerah. Dia mau selesai, udah gak sanggup lagi jalanin semua. Tapi Tuhan tidak kasih apa yang Elia mau. Tapi Tuhan tahu apa yang Elia butuhkan. Dan yang waktu itu Elia butuhkan bukan kata-kata motivasi, saudara. Tapi yang Elia butuhkan pada waktu itu adalah makanan dan istirahat. Makanya Tuhan memberikan Elia roti bakar dan kendi. Mungkin roti bakarnya isi coklat keju, saudara, saya nggak tahu juga. Enak, jadi kuat dia. Tapi kita lihat di sini belajar dari Elia bahwa Tuhan itu memberikan apa yang dibutuhkan oleh Elia, bukan apa yang Elia mau. Nah, saudara, begitu juga dengan kita. Terkadang waktu kita minta tolong sama Tuhan, yang Tuhan kasih itu bukan apa yang kita mau, tapi justru apa yang kita butuhin. Karena terkadang apa yang diinginkan manusia itu cepat, instan, dan praktis, betul ya? Tapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka adalah proses, saudara. Jadi berbeda. Nah, makanya contoh, kayak orang sakit. Umumnya kalau orang sakit, biasanya kemana, saudara? Ke dokter atau cari obat, betul ya? Tapi terkadang Tuhan mengizinkan obat-obatan dan dokter tidak menjadi jawaban. Saudara, saya kesaksian sedikit. Waktu saya pernah ceritakan juga di sini, waktu istri saya 3 bulan nggak bisa jalan, saudara, hampir nggak bisa jalan. Itu karena saraf kejepit 2 tahun yang lalu. Nah, saudara, waktu dia hampir nggak bisa jalan 3 bulan itu, kita itu udah kemana-mana, saudara. Kita udah ke akupuntur sini, akupuntur sana, saudara. Kita udah nyari obat, ya. Istri saya minum obat ini, minum obat itu, dibalsemin, saudara, sampai kepanasan dia. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada kesembuhan, saudara. Kita sampai stres. Dan ternyata, saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan kasih ke saya bukan itu. Tapi justru, saudara, waktu saya ngucap syukur, tidak lama kemudian istri saya sembuh. Kok bisa, saudara? Ya, karena yang saya mau waktu itu, Tuhan langsung sembuhin istri saya. Tapi yang Tuhan mau adalah iman saya menjadi besar. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Nah, saudara, dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau, saudara. Terkadang yang kita mau itu instan, cepet, tapi enggak. Tuhan pengen kita melalui prosesnya, saudara. Nah, oleh sebab itu kita belajar bahwa Tuhan itu akan buka jalan di mana kelihatannya nggak ada jalan. Tuhan akan buka pintu yang kelihatannya pintu itu udah tertutup, saudara. Seperti bangsa Israel waktu mereka terdesak di Laut Merah, dikepung oleh Firaun. Mereka udah gak bisa kemana-mana lagi. Apa yang Tuhan lakukan waktu gak ada jalan? Dia buka jalan, saudara. Dia belah Laut Merah dan orang Israel lewat di tengah-tengahnya, saudara. Apa artinya, saudara? Artinya di sini kita melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin, saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, jadi dari Elia kita belajar bahwa pertolongan Tuhan mungkin tidak sesuai apa yang kita mau. Atau mungkin kelihatannya tidak enak, tapi pertolongan Tuhan itu sudah pasti yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Dan itu yang pertama. Dan poin kedua yang kita pelajari dari Elia. Saat Tuhan menolong, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20 berkata begini, saudara. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12.
Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, kalau kita perhatiin ceritanya Elia, setelah Elia ditolong Tuhan dengan diberikan makanan dan minuman, tidak lama kemudian Elia dipertemukan dengan Elisa, saudara. Dan Elisa adalah orang yang tepat. Kenapa begitu? Karena Elisa adalah orang yang setia, saudara. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 2 dikatakan gini, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Nah, jadi di sini ceritanya Elia itu nyuruh Elisa untuk jangan ikut dia ke Betel. Udah, tunggu aja di sini. Stay right here. Nah, tetapi saudara, karena Elisa setia, dia jawabnya begini. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, saat kita dalam keadaan susah, pertolongan Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, saudara. Dan salah satu ciri orang yang tepat adalah orang yang setia sama kita. Bukan ada waktu kita suka aja, tapi dia selalu ada dalam suka dan duka. Makanya Amsal 17 ayat 17 berkata begini, saudara. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Ada satu pepatah yang bilang begini, saudara. Masa sulit akan menunjukkan teman sejati. Saudara, Tuhan pakai masa yang sulit buat kita untuk menyaring orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang benar-benar jadi teman kita, siapa yang benar-benar jadi pasangan kita, siapa yang benar-benar jadi orang yang tepat buat hidup kita, saudara. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan harus kirimkan orang yang tepat dalam hidup kita? John Maxwell bilang begini, saudara, seorang pakar kepemimpinan dunia, dia bilang begini. Hampir seluruh penderitaan kita dapat dirunut pada hubungan kita dengan orang yang keliru atau orang yang salah. Dan kesenangan kita atau kebahagiaan kita dapat dirunut pada hubungan kita dengan orang yang tepat. Saudara, terkadang hidup orang menderita itu bukan karena dia sial, tapi karena dia salah berhubungan, saudara. Dia berhubungan dengan orang yang salah. Tapi ada orang hidupnya hari ini bahagia, hidupnya sukses, karena dia berhubungan dengan orang yang tepat, saudara. Kenapa begitu? Karena Alkitab ajarkan kepada kita, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, saat Anda salah bergaul, Anda akan mendapat masalah. Dan di mana Anda bergaul, itu akan membentuk hidup Anda, akan membentuk diri Anda. Makanya Amsal bilang begini, saudara. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, artinya saudara, saat kita salah bergaul, sifat kita itu bisa jadi sama kayak orang yang salah itu. Contohnya gini, saudara. Kita ceritanya orang yang optimis. Tapi saat kita bergaulnya dengan orang yang sangat pesimis, lama-kelamaan, tahun demi tahun, tanpa kita sadarin, kita akan jadi orang yang pesimis juga. Di mana orang pesimis itu akan ngelihat setiap usaha orang, itu dari sisi negatif ya. Orang bikin usaha, kita akan bilang, bentar lagi juga bangkrut. Waktu orang kerja, bentar lagi juga dipecat. Waktu ada orang berprestasi, kita akan bilang, ya paling bayar orang dalam tuh. Dan akhirnya apa, saudara, saat kita punya mental seperti itu, kita akan punya mental kepiting atau crab mentality. Saudara pernah lihat kepiting kan? Ada yang pernah makan kepiting? Ya pasti. Nah, saudara, kalau Anda perhatiin, kepiting waktu ada di dalam ember, itu jarang atau hampir gak pernah embernya dikasih penutup. Dan kepitingnya gak pernah keluar dari ember itu. Kenapa, saudara? Karena kepiting itu punya sifat, dimana kalau ada temennya yang mau naik ke atas dan keluar dari ember, dia akan jepit temennya dan akan ditarik ke bawah, saudara. Nah, oleh sebab itu orang biasanya kalau di ember gak perlu pakai penutup. Kenapa? Karena kepiting akan ada di dalam ember
itu selama-lamanya saudara. Karena kepiting bukan membantu temannya keluar, tapi dia akan menarik temannya ke bawah. Nah saudara, saat kita bergaul dengan orang yang pesimis, kita akan punya mental seperti kepiting saudara. Yang susah lihat orang lain senang, dan senang lihat orang lain susah. Tapi berbeda kalau Anda bergaul dengan orang yang tepat. Kalau Anda bergaul dengan orang yang memang datangnya dari Tuhan. Karena orang yang tepat itu bukan cuma hanya berbicara soal kesetiaan, tapi orang yang tepat itu bicara tentang dampak positif yang dia kasih ke kita. Mungkin saya kesaksian sedikit, saudara. Saya membina sebuah komunitas anak muda yang namanya Home for Generation. Nah, saudara, di dalam Home for Generation itu orang-orangnya itu dengan latar belakang yang bermacam-macam, saudara. Dan banyak dari mereka yang broken home. Nah, saudara, waktu mereka datang ke saya, mereka dengan keadaan yang tidak suka berdoa, tidak suka baca Alkitab, minder, dan malas, saudara. Nah, tetapi setelah bertahun-tahun kita bareng-bareng, mereka dibina, mereka dididik, akhirnya hari ini mereka naik level, saudara. Mereka jadi suka berdoa, mereka jadi suka baca Alkitab, mereka lebih percaya diri, dan mereka jadi lebih rajin, saudara. Kenapa? Karena di komunitas yang saya bina, mereka didorong untuk suka baca Alkitab. Mereka didorong untuk suka berdoa. Mereka didorong untuk berani tampil dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi saudara? Seperti yang tadi saya bilang, seperti yang Alkitab bilang, pergaulan itu akan menentukan hidup kita. Dan akhirnya sampai hari ini mereka jadi pribadi yang lebih baik saudara. Kenapa? Karena pergaulan. Pergaulan Anda akan menentukan masa depan Anda, saudara. Nah, saudara, jadi dari sini kita sudah belajar dari Elia bahwa saat kita sedang mengalami kesusahan, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Amin, saudara. Dan inilah poin yang kedua. Dan poin ketiga yang terakhir, boleh saya minta pemain keyboard? Dan poin ketiga yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Elia? Yang ketiga adalah bertindak. 1 Raja-Raja 19 ayat ke-8 berkata begini saudara. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara, dari Elia kita belajar bahwa waktu Tuhan sudah menolong kita, waktu dia sudah menyiapkan pertolongan buat kita, sudah menyiapkan bantuan untuk kita. Tapi kalau kita tidak bertindak, itu akan sia-sia saudara. Saudara, kalau dari ayat ini jelas, waktu Elia diberikan Tuhan makanan dan minuman, seandainya Elia nggak bangun, seandainya Elia tidak makan dan minum makanan itu, apa yang akan terjadi saudara? Pasti mati lemes. Tapi kita tahu dari ceritanya, Elia bertindak, melangkah. Nah saudara, kenapa Petrus kita kenal Petrus adalah salah satu orang yang berjalan di atas air? Kenapa bisa ada mujizat Petrus berjalan di atas air? Kenapa saudara? Jawabannya sederhana aja. Karena Petrus melangkah keluar dari kapalnya, betul? Seandainya Yesus sudah bilang, ayo Petrus gak usah takut, ayo Petrus melangkah. Tapi Petrus, enggak Tuhan, aku gak bisa berenang. Hari ini kita gak akan dengar Petrus berjalan di atas air saudara. Yang kita dengar, Petrus takut keluar kapal. Makanya Yakobus 2 ayat 17 bilang begini, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Artinya begini, apapun yang sudah Tuhan siapkan untuk kita, bila kita tidak mau merespon dengan benar, semuanya akan sia-sia saudara. Nah, ada satu contoh yang menarik, bagaimana iman itu bekerja sama dengan perbuatan saudara. Dalam Lukas 5 ayat 18-19, ini cerita tentang orang yang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Berkata begini saudara, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas.
tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Saudara, kita perhatiin dulu ayatnya. Saudara, kalau perhatiin ayatnya, ada banyak kata kerja, betul ya? Lebih dari 2, saudara. Kata kerja pertama yang kita temukan, yaitu adalah mengusung. Saudara, ini yang diusung orang lumpuh, saudara. Jadi untuk mereka mau ketemu Yesus, mereka harus kerja keras dulu di awal. Dia harus mengusung orang dulu. Syukur-syukur kalau orangnya kurus. Kalau orangnya kayak saya, saudara, pegel tangannya. Itu yang pertama, mereka harus mengusung dulu. Artinya harus ada usaha dulu, saudara. Dan sampai ke rumah di mana Yesus ada, mereka nggak bisa langsung masuk. Kenapa? Karena penuh orangnya. Betul, saudara? Dan akhirnya karena penuh, apakah mereka menyerah? Enggak. Tapi ada satu orang mungkin yang kasih ide, udah kalau nggak bisa lewat pintu kita lewat atap aja. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ayatnya bilang apa? Naiklah mereka ke atap. Saudara, ini naiknya bukan sendirian. Ini naik bawa orang sakit, saudara. Artinya ada kerja keras ekstra di situ. Naik sendiri aja susah, apalagi naik sama orang, bawa orang sakit. Dan sampai di atap, ketemu lagi tantangannya, saudara. Mereka harus apa? Membongkar. Jadi udah nyampe atap aja, nggak langsung ketemu Yesus, dibongkar dulu, saudara. Udah dibongkar, masih ada satu lagi tugasnya, PR-nya. Yaitu apa, saudara? Menurunkan. Saudara ingat, ini yang diturunin orang lumpuh, bukan orang lagi sehat. Artinya apa, saudara? Nuruninnya nggak bisa sembarangan, betul? Harus ada koordinasinya, harus ada strateginya. Sabar, komunikasi, kerja sama tim, saudara, udah kayak main bola. Tapi apa yang terjadi? Waktu Yesus ngelihat iman mereka yang disertai perbuatan, Yesus langsung bilang apa, saudara? Nggak banyak ngomong, dia bilang gini, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Langsung bilang gitu, saudara. Dan kita tahu apa yang terjadi setelah itu, mujizat kesembuhan terjadi. Amin, saudara. Nah, saudara, begitu juga dengan kita. Kalau kita mau melihat mujizat yang dari Tuhan, kita harus melakukan bagian kita. Tuhan lakukan bagiannya dan kita lakukan bagian kita. Amin, saudara. Seandainya di sini mungkin ada yang nggak punya uang atau belum kerja, apa yang harus dilakuin? Ya bekerja, saudara. Bukannya malah rebahan main TikTok. Atau di sini teman-teman ada yang kuliah, ada yang sekolah, mau dapat nilai terbaik. Apa yang harus dilakuin? Belajar. Kurangin waktu bermain. Banyak baca buku, banyak diskusi sama teman. Bukan malah berdoa, minta Tuhan kirim kunci jawabannya. Nah, saudara, intinya ada satu quotes yang bagus banget. We do the best, God do the rest. Intinya Tuhan akan tolong kita selama kita melakukan bagian kita dengan benar. Amin, saudara. Nah, saudara, kesimpulannya ada 4, saudara, hari ini. Yang pertama, setiap orang, siapapun kita, bisa mengalami yang namanya burnout. Besar kecil, tua muda, mau pendeta bukan pendeta, saudara. Orang bisa mengalami yang namanya burnout. Kelelahan secara fisik dan mental yang membuat kita jadi putus asa. Dan yang kedua, Tuhan menolong umatnya dengan memberikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan, saudara. Beda. Yang ketiga, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat untuk menolong hidup kita, saudara. Dan yang keempat yang kita pelajari dari Elia adalah bertindak. Saudara, hari ini kita sudah belajar dari Elia bagaimana Tuhan menolong umatnya. Dan saya mau bilang hari ini,
Untuk Anda semua yang hadir maupun yang sedang menonton, bila ada Anda yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan segera menolong Anda dan melindungi Anda. Amin saudara. Biar apa? Agar kuasa Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan dan Anda menjadi kesaksian buat banyak orang. Amin saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita bangkit berdiri. Penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan.